menilai hal baik terhadap seseorang itu bentuk dari apresiasi. Tapi menilai hal buruk terhadap seseorang itu bentuk dari ketidaksukaan. Bukan wujud dari penyelamatan, tapi wujud dari ketidaksukaan. Aku tidak suka mulutku kugunakan hanya untuk menilai hal jelek. Emang aku udah bagus. Tapi kalau menceritakan kebaikan terhadap seseorang, menceritakan kebaikan yang dilakukan seseorang, prestasi yang didapat oleh seseorang, watak-watak yang pantas dicontoh untuk kebaikan, menurutku itu tidak salah. Seharusnya begitu. Ya iyalah. Kadang-kadang kita lupa bahwa penilaian itu dasarnya karena kita mengerti atau karena ada iri dengki. Kebanyakan karena iri dengki aja. Makanya kalau ada hal jelek, ada berita jelek terhadap seseorang, heboh kan. Tapi kalau cerita baik terhadap seseorang, tentang seseorang diragukan, ditangguhkan. Orang yang menilai, orang yang membeli penilaian buruk, orang yang selalu menilai orang yang selalu memberi penilaian buruk terhadap seseorang itu adalah orang-orang yang dominan pribadinya penuh dengan iri dengki dan kebencian. Karena kalau memang itu benar adanya, dia tidak akan bicara di halayak ramai. Dan pasti ada solusi kalau iya, pasti dia akan bertemu orang itu. Dan tidak akan diketahui siapapun. Tapi kalau menceritakan keburukan seseorang dan disebar luaskan, itu karena iri dengki dan kebencian aja. Menceritakan kesalahanmu, aku menceritakan kesalahanmu, cuma kita berdua aja. Itu bukan membongkar aib, karena tidak ada yang tahu selain kita dan Tuhan. Tapi ketika aku menceritakan keburukanmu dan didengar banyak orang, aku membongkar aibmu. Udah tahu berprestasi kayak Z itu, udah tahu keren, udah tahu dia di usia muda udah terkenal, berarti kan karena dia keren. Tapi ya dicari aja, yang dicari malah kesalahan mulu. Hal-hal jelek mulu, ya berarti orang itu iri dengki dan penuh kebencian, siapapun itu, termasuk aku. Kalau aku seperti itu. Umur baru 20, berprestasi, terkenal, keren, cantik. Masih juga dikritik. Kan lucu. Makin besar seseorang, makin berprestasi, seseorang malah makin dicari-cari kesalahannya. Ada artis cerai, heboh. Jadi berita di mana-mana. Ada artis yang keluarganya harmonis, tidak dibahas ya. Dibahas. Ini kan salah satu contoh, tidak hanya dari Z, tapi keluarganya pun jadi contoh gitu kan. Iya. Dari keluarga. Nah yang lebih parah lagi, kadang-kadang si orang itu sendiri yang diceritakan malah menceritakan aibnya sendiri. Nah, itu lebih aneh lagi. Karena ternyata saat ini membongkar aib itu salah satu jalan menuju terkenal. Iya, itu ya. Mungkin salah satu jalan menuju Roma. Tapi nah kalau Z ini kan berprestasi. Udah jelas berprestasi. Udah jelas keren. Ya, wajar lah kita ceritakan. Bentuk apresiasi. Di usia muda, umur 20, mandiri, keren, berprestasi, terkenal. Gimana mayoritas anak-anak umur 20 kan lagi pengen main, pengen senang-senang gitu.
Aku itu akan memberikan sudut pandang kepada orang-orang yang berprestasi, kepada orang-orang yang bawa pengaruh baik buat banyak orang. Nah, kalau tidak akan aku memberi sudut pandang kepada orang-orang yang memberi hal negatif terhadap orang lain, itu urusannya. Karena sudut pandang itu tidak ada berbicara jelek terhadap seseorang. Tapi majunya susah sudut pandang itu. Karena bercerita baik semua. Aduh, iya susah. Coba kalau aku cerita jelek walau bohong, pasti aku dianggap orang sakti yang bisa lihat. Menurutku si A itu nanti kelak akan mengalami ini. Nah itu pasti diakui ya aku orang hebat. Gini Mas Bro, kan termasuk untuk Z juga ini kan kedepannya kan dia berprestasi, dia berusaha, dia berjuang, dia adalah pribadi yang baik. Tapi sering sekali kita sudah semaksimal mungkin, ternyata tetap saja kok tidak sesuai dengan yang seharusnya hasilnya gitu kan. Akhirnya jadi pertanyaan, salahnya apa ya gitu. Aku kok sudah benar-benar ya salahnya tapi bukan kenapa akhirnya gagal gitu dalam hal apapun yang dikerjakan. gagal, itu kebanyakan penyebabnya karena orang di sekitar. Yang bisa jadi karena iri dengki, yang bisa jadi karena tidak mendukung, yang bisa jadi karena selalu bikin ragu, yang bisa jadi karena mau enaknya aja. Kan kita ini kadang-kadang mayoritas toksik. Tanpa sadar mayoritas toksik, jadi orang toksik. Toxic city. Tapi intinya si Z ini dewasa. Dia salah satu pribadi yang tahu akan dirinya sendiri. Jadi otomatis menurutku dia akan ngerti harus seperti apa ke depannya. Itu aja yang bisa kuceritakan buat dia. Sukses selalu buat Z dimanapun berada. Amin. Selalu dilindungi Tuhan dimanapun berada. Amin. Dituntun dan dibimbing oleh Tuhan dimanapun berada. Dimudahkan langkah baiknya dimanapun berada. Amin. Diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, diberi pasangan yang baik kelak kemudian hari. Amin. Diberi teman, sahabat yang baik, selalu dalam keluarga baik-baik, dan intinya dirahmati Tuhan, diridhoi Tuhan. Tuhan berkata bahwa sebaik-baiknya hambaku yang berguna buat orang lain, hambaku yang bermanfaat buat orang lain. Apresiasi yang setinggi-tingginya buat Z, karena di usia muda sudah sangat berprestasi. Orang-orang yang berprestasi pasti keren. Orang-orang yang berprestasi pasti mandiri. Ketika prestasinya kelihatan, itu pasti keren. Tapi orang yang terkenal tapi prestasinya kita tidak ngerti apa, berarti itu mau enak aja orangnya. Kontroversi. Sekali lagi sukses buat Z. Sukses buat JKT48. Ya. Dan semoga ke depan-depannya lagi baca personil lain. Cari yang aku nggak kenal. Karena kalau nggak kenal lebih lancar dan lebih tepat ngomong. Kalau kenal tuh tidak ada. Buat fans JKT48 boleh ya komen juga kalau kalian mau ada idolanya yang mau dibahas. Itu, nah, tulis aja, nanti kita akan bahas di minggu berikutnya. Kalau tidak keberatan seluruh fansnya Z dan Prea, tontonlah Sudut Pandang. Itu sangat membantu buat kita kan. Dan juga untuk JKT48 ya, yang sudah memunculkan orang-orang yang luar keren, biasa. Sukses. Amin, amin. Karena keren-keren semua ternyata yang dibaca. Dan kalau tidak keberatan, tontonlah Sudut Pandang.
subscribe ya. subscribe, Subscribe. like, Like. komen. Terus buat kalian ya yang pokoknya ada idolanya yang mau dibahas, tulis aja di situ. Nanti kita akan bahas minggu berikutnya. Oke, sip. Oke. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Koboy, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.